أشهد أن لا إله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iwatu iman, Bapak Ibu muda-mudi yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada siang ini, pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa menambah kuat iman kita dan juga menambah baik amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, mudah-mudahan amal kita semuanya dari mulai Ramadan sampai hari ini senantiasa diterima menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatu iman, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan berkaitan dengan Al-Quran yang di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Al-Quran itu syafaat. Syafaat itu asyafa'u ya. Jadi syafaat itu dari asyafa'u. Asyafa'u itu lawan dari al-witr. Witir. Witir itu ganjil, maka asyafu itu genap. Jadi Bapak Ibu baru akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran jika Al-Qurannya sudah dibaca, diamalkan, tapi tetap ada kekurangan, maka akan digenapkan oleh Al-Quran gitu. Jadi tidak tiba-tiba mendapatkan syafaat. Orang yang tidak pernah baca Quran, tidak pernah mempelajarinya, tiba-tiba dia ingin mendapatkan syafaat, itu bermimpi namanya. Jadi yang namanya syafaat itu menggenapkan. Menggenapkan itu menyempurnakan. Yang tadinya sudah dibaca, diamalkan, tapi bacaan kita ada kekurangan, amalan kita ada kekurangan, maka disempurnakanlah oleh Quran. Karena nanti Quran akan berubah menjadi makhluk yang akan bertanya kepada kita nanti di akhirat. Bahkan akan memerintahkan kita iqra wartaki warattil kama turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan sebaik-baiknya bacaan, sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Ternyata yang nyuruh itu adalah Al-Quran nanti di akhirat. Nah ikhwatu iman, pada kesempatan ini kita akan menyadarkan diri, kemudian merefleksikan nanti setelah sadar, kita akan memperbaharui itu terkait dengan interaksi kita kepada Al-Quran. Jadi kita kasih judul Quran ini jangan diabaikan, karena ada kekhawatiran Bu, ada kekhawatiran para ayah, para bapak. Ternyata Nabi pernah khawatir karena umatnya banyak mengabaikan Quran. Umatnya, kaumnya. Jadi kaum Nabi Muhammad itu banyak mengabaikan Quran. Indonesia saja yang bisa baca Quran itu 40% datanya.
dari seluruh penduduk umat Islam di Indonesia. Itu baru bacanya, Pak. Dan itu penelitiannya dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Australia. Mereka melakukan penelitian, ternyata baru 40% saja yang bisa baca ya. Berarti 60% tidak bisa baca. Belum lagi nanti faham atau tidak faham, itu akan lebih sedikit lagi. Belum lagi nanti kalau naik lagi Pak levelnya, ya faham ya hafal, itu makin habis. Contoh, penghafal Quran di Indonesia itu baru angka 40 ribuan saja. Dan semangat menghafal Quran itu sedang digenjot di mana-mana. Karena memang negeri Muslim yang paling banyak ini, yang hafal Qurannya baru 40 ribu. Maka ada target misalnya Tasik, one home, one hafiz. Satu rumah, satu penghafal Quran. Kalau tidak istrinya, suaminya. Kalau tidak istri suaminya, anaknya. Satu rumah. Kalau hitungannya satu rumah adalah suami istri, ya di antara keduanya. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, untuk menghafal itu lebih cepat daripada untuk mengamalkan. Jadi kalau mengamalkan itu akan bertentangan dengan hawa nafsu. Contoh nih, kita kasih contoh dulu Pak. Ciri orang bertakwa itu adalah senantiasa berinfak saat luang dan sempit. Itu surat Ali Imran ayat 134. Ciri orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, infak pada saat luang dan sempit. Ini contoh dulu ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Ini Pak, yang namanya luang sempit itu bukan tentang uang Pak saja, tapi juga tentang hati. Uangnya banyak, tapi yang datang pelit. Mau dikasih nggak Bu? Ini orang tuh pelit, kalau kita minta nggak pernah ngasih. Tiba-tiba dia datang minta, dikasih nggak? Nah gitu. Makanya kata Allah, orang bertakwa itu akan infak saat luang, saat sempit. Bukan hanya hartanya, tapi juga hatinya. Hartanya ada, harta tidak ada, hartanya banyak, hartanya sedikit, dia infak. Itu mah pemahaman biasa. Kenapa dikaitkan harus dengan hati? Itu kalimat berikutnya Pak, al-kadhiminal ghaidha, nahan amarah. Orang Pak, jangankan ke orang pelit, ke anaknya sendiri nggak akan bisa ngasih kalau marah. Tuh, kalau sedang mengikuti amarah, jangankan ngasih ke orang lain, ngasih ke istri saja marah-marah, bahkan tidak jadi ngasihnya. Maka kata Allah, orang yang infak itu, orang bertakwa itu infaknya saat luang dan sempit. Luang sempit itu salah satunya Pak urusan hati. Dia kita benci, tapi kita tetap infak. Itulah bertakwa. Jika saya dengan Bapak Ibu tidak melaksanakan ini, nah itu namanya mengabaikan itu Pak. Maka judulnya janganlah mengabaikan Quran. Bisa tidak memberi kepada orang yang dia menyakiti kita? Harusnya bisa kalau bertakwa. Karena diantara ciri bertakwa berikutnya adalah selain menahan amarah, memaafkan. Kita maafkan, kita kasih. Ini Ali Imran 133. Ini ayat fenomenal ya, familiar. Hafal semuanya. Tapi yang susah amal. Nah kita sekarang lihat Pak, kekhawatiran Nabi, ketakutan Nabi. Nabi pernah sampaikan ini di Al-Quran, surat Al-Furqan. Nah ini menariknya Pak, disimpannya di Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pemisah, pembeda. Maka salah satu tujuan Ramadan itu, diturunkan Quran itu, bukan untuk tamat Pak saja,
Jadi targetnya ibu-ibu tuh bukan hatam berapa kali, bukan. Bapak juga bukan hatam berulang kali. Tapi ada momen khusus di Ramadan itu bukan tentang hatam, tapi momentumnya 3. 1, hudan, petunjuk. Yang kedua, bayinatin minal huda, penjelas. Dan yang ketiga, furqan, harus jadi pembeda, pemisah. Ini surat Al-Baqarah 185, ya. Jadi bukan hanya hatam. Alhamdulillah saya Ramadan ini hebat bisa hatam. Bukan itu kejarannya, Pak. Hatam itu bulan-bulan sebelumnya. Masuk Ramadan bukan hatam saja, karena hatamnya harus tetap istiqomah, tapi lanjut dengan meningkatkan diri menjadi faham. Fahamnya itu harus jadi petunjuk gitu. Maka ayat tadi contohnya, kata Allah ciri orang bertakwa karena Ramadan adalah bertakwa, la'alakum tatakun la'alahum yatakun. Maka Ramadan itu pastikan kita mudah infak saat luang dan sempit, mudah menahan amarah, mudah memaafkan. Makanya aneh Bu, kalau Ramadan masih tetap aja nanti aja maafinnya Lebaran, dirapelkeun. Kan gak bisa Pak. Justru Ramadan itu momentum gitu. Kitanya sedang saum, nahan amarah, kan harusnya gitu. Terus Pak, kenapa dikaitkan kurang makan itu dengan menahan amarah? Berarti kan pemahaman sebaliknya Bu. Kalau banyak makan, itu. Kenapa Ramadan itu bisa ngeker hawa nafsu gitu, menahan, mengendalikan hawa nafsu. Makanan yang halal saja tidak dimakan, minuman yang halal saja tidak diminum, istri yang halal saja tidak disentuh. Kenapa? Nahan tuh Pak, berhasil. Maka saat posisinya itu bisa kita tahan, ternyata salah satunya karena meninggalkan makan, karena meninggalkan banyak minum. Karena kalau banyak makan banyak minum, hawa nafsu Pak, berhubungan badan. Nah maka sebenarnya aneh kalau orang saumnya meninggalkan makan minum, tapi hawa nafsunya tidak ditinggalkan. Ngambek wae, marah terus Pak. Di kerjaan marah terus, ke istri marah, ke suami marah, ke anak marah. Baru sahur bangun tidur lagi seger marah juga. Lagi bahagia berbuka marah juga. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Makanya yang susah itu ya. Kalau ayat nama sudah hafal, tapi amalnya belum tentu gitu. Kita lihat ayatnya Pak ya, Al-Furqan ini menarik. Al-Furqan itu pemisah. Berarti kalau kita baca ayat ini Pak, harus jadi pembeda bahwa orang-orang yang tidak baca Quran akan begitu, kalau kita akan begini. Kita lihat ayatnya, ayat 30. Ayat 30 ini Bapak Ibu, ayat yang secara khusus menggambarkan Nabi tentang kekhawatirannya. Nabi khawatir tentang kaumnya Pak, kaum yang mengabaikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna sesungguhnya qaumi, kaumku, kaumnya, ittakhadhu, mereka kaumku menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjuron, diabaikan. Kalau saya dengan Bapak Ibu termasuk kaum Nabi Muhammad, maka kita akan ada yang masuk di bagian ini Pak. Auzubillah. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini menyampaikan keluhnya bahwa ternyata banyak umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Misalnya tadi Pak, fakta Indonesia misalnya, yang 40% bisa baca Quran, sisanya nggak bisa baca. Ini jelas mengabaikan Pak. Kemana saja waktunya dibuang sampai tidak bisa baca Quran. Padahal petunjuk dasarnya Nabi Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Umatnya ummiyin,
tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi kebanyakan umat Nabi Muhammad pun tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Nabi Muhammad bisa baca Quran. Tapi Nabi Muhammad menjadikan Quran panduan. Kemudian para sahabat menjadikan Quran sebagai panduan. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa. Wah, ini keren, Pak. Harusnya saya terpukul. Harusnya Bapak Ibu terpukul. Nabi saja yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bisa paham Quran. Itu kan Nabi. Apa begitu kita komentarnya? Nabi bisa paham, bisa hafal, bisa melaksanakan. Apa kita jawabnya itu Nabi? Nggak bisa, Pak. Itu Allah sampaikan kepada kita di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum. Itu saja, Pak. Ini Nabi Muhammad disuruh mengatakan oleh Allah. Muhammad katakan kepada mereka yang mengatakan kamu nabi, kamu nabi, kamu nabi. Iya, nabi. Tapi dalam beberapa hal jangan dibalik-balik oleh kita. Itu nabi, itu nabi. Adanya nabi itu uswah, tauladan. Maka harus kita ikuti begitu. Bukan disebutkan itu nabi. Nabi bisa paham, itu kan nabi. Terus saya umatnya nggak usah paham kan gitu, Pak. Maka Nabi Muhammad bisa paham, bahkan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu jadi petunjuk bagi kita. Dan ini jadi kekuatan, Pak, bahwa saya dengan Bapak Ibu bisa lebih cepat memahaminya gitu. Harusnya. Tapi ada yang 40 baru belajar baca. Masuk 50 baru berusaha menerjemahkan perkata. Setelah itu berusaha menafsirkan, Pak. Untungnya, nah ini Pak, alhamdulillahnya, bahwa ternyata kita lebih banyak amalnya daripada hafalnya. Oh, Bu, mending mana nih? Banyak hafal tapi tidak beramal, atau banyak amal tapi tidak hafal? Nggak mending sih, Pak, dua-duanya ya. Tapi kira-kira ini milih yang mana, Pak? Mending banyak hafal tapi tidak diamalkan, atau banyak amal tapi tidak hafal? Ya mending itulah ya. Mendingan kita sudah beramal tapi tidak hafal daripada yang hafal tidak. Bedanya apa? Kalau yang sudah beramal selamat dia, sudah diamalkan. Kalau yang sudah hafal belum selamat, Pak, belum diamalkan. Makanya semangat Bapak Ibu yang kalau anak Anda hafal Quran nanti Anda diberi mahkota, itu yang hafalnya kayak ngono gitu loh, Pak. Kayak gimana hafalnya? Karena bukan hanya hafal 30 juz, Pak, itu, tapi benar-benar mengamalkan. Dia cuman hafal tok. Musailamah al-Kadzab pun hafal, Bu. Dia itu ngaku-ngaku jadi nabi. Hafal, Pak. Itu tuh di apa? Di Universitas Kristen itu ada pelajaran Islamologi dan mereka hafal Quran, Pak. Kristen. Hanya sekedar hafal. Berbahagialah ibu bapak ya yang anaknya hafal diamalkan. Karena kekurangan kita sudah amal tapi belum hafal gitu. Mudah-mudahan, Pak, kita tidak termasuk yang mengabaikan. Walaupun jujur kita pun sama mengabaikan. Baca Quran sehari insya Allah aman. Setelah itu paham sudah belum? Belum semua. Berarti sebagiannya kita tidak lalai, sebagiannya lalai. Terus hafal, sebagiannya hafal, sebagiannya tidak. Yang hafal kita tidak lalai, yang belum hafal berarti kita lalai. Terus amal, sebagian sudah diamalkan, sebagian belum. Yang sudah diamalkan kita tidak lalai, yang belum diamalkan berarti kita lalai. Nah, ini waktu yang tepat, Pak, Ramadan itu untuk menggarisbawahi ayat tadi, surat Al-Furqan ayat 30 itu. Ternyata Nabi Muhammad menggambarkan kaumnya itu mengabaikan Quran. Bapak Ibu lihat, nanti di atasnya, di ayat 27, 28, 29, itu disampaikan. Kenapa sih orang bisa mengabaikan Quran? Nah ini penting, Pak.
Kenapa orang sampai mengabaikan Quran? Yang pertama, ayat 27. Wa yauma ya'adu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma, dan pada hari ya'adu, menggigit, az-zalimu, orang yang zalim, ala yadaihi, atas kedua tangannya. Ini kalau yang gigit tangan itu menyesal ya. Ibu ngantri minyak tidak kebagian, gigit jari. Orang lain ngantri dapat, kita tidak, gigit jari. Di sini Pak, Allah sampaikan orang yang tidak dekat dengan Quran itu satu catatannya zalim. Ya. Orang yang mengabaikan Quran itu masuknya zalim, Pak. Nanti saya kasih ayat-ayatnya banyak, Pak.